Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salina kembali di FM melalui 99,8. Hadir di Intera Negara di kesempatan hari ini, hari Selasa. Islam Corner kita gelar di season kedua. Seperti biasa di hari Selasa, season kedua program Islam Corner kita gelar di sesi kajian seputar tata cara sholat dengan benar, yang masih mengacu pada kitab Sahih Sifat Salatun Nabi bersama narasumber kita tercinta Habib Asadullah Al-Idrus, pengasuh Majelis Taklim Al-Islami Kota Malang yang sudah ada di tengah-tengah kita. Dan alhamdulillah di sela-sela kesibukan beliau masih sempat atau menyempatkan diri untuk menjumpai sahabat media semuanya. Segera kita jumpai beliau. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Habib ya? Alhamdulillah. Sehat afiat. Semoga Habib Asadullah tetap kondisi bagus, Amin, bugar amin, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini lanjut materi atau ada fasal baru? Masih lanjut sebentar. Tentang? Masalah tentang waktu sholat. Waktu sholat. Iya, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah. Kita melanjutkan kajian kitab Sahih Sifat Salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Syed Hasan bin Ali Assegaf. Dan kita memasuki masalah waktu-waktunya salat. Karena salat ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu-waktunya, dan kita tidak bisa melakukannya itu sekehendak hati kita, tapi harus mengikuti aturan-aturannya. Nah, kemudian masalah waktu-waktu ini juga tidak satu waktu, dalam artian antara seperti misalkan antara maghrib sama isya itu ada waktu kira-kira sekitar 1 jaman sekian gitu. Nah, kita melakukan sholat itu di mana saja selama belum sampai keluar waktu. Nah, keluar waktu setiap sholat itu adalah masuknya waktu sholat yang berikutnya kecuali subuh. Kalau subuh itu keluar waktu sholat adalah naiknya matahari, bukan masuk waktu zuhur ya. Nah, kemudian penjelasan tentang hadis Nabi kita Muhammad SAW yang sebelumnya sudah kita bahas, bahwa Nabi sholat isya, kemudian ketika 1/3 malam beliau sholat isya, atau 2/3 malam beliau sholat isya, kemudian hingga datang fajar, hina asfara jiddan, yang sampai kuning tapi belum keluar matahari. Qala kum fasalli fasallal fajr thumma qala al-waqtu ma baina hadaini. Ya, ini malaikat Jibril yang mengatakan. Ini sudah kita bahas sebelumnya atau pertemuan Selasa kemarin. Dalam artian bahwa Nabi melaksanakan sholat ini tidak di awal waktu saja, tapi juga di akhir waktu, untuk menunjukkan kepada kita dan mengajarkan kepada kita waktu sholat itu seperti apa ya. Jadi mulai kapan sampai kapan. Maka dikatakan li'anna qaulahu awal waktu baina hadaini, dan waktu di antara keduanya, maksudnya di antara isya dan subuh yang sebelum hadis yang sudah kita bahas ini, yang dimaksud adalah waktul fadilah, waktu keutamaannya. Wa amma waktul jawas fayabqa ila tulu'il fajri shadiq. Nah, waktu jawas ini sampai naiknya fajar. Kalau sudah naik fajar, maka selesailah waktu isya itu tadi. Jadi waktu haram kalau tanpa udzur. Ya, udzur itu maksudnya ketiduran tanpa sengaja dengan aturan tertentu, kemudian lupa mungkin. Nah, kemudian dikatakan waqad tsabata fi sahih Muslim, dan telah ditetapkan di dalam sahihnya Imam Muslim, an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat, sana Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, a'taman Nabi sallallahu alaihi wasallam datal lailah hatta dhahaba 'amah lail. Nabi pada suatu malam beliau mengakhirkan isya hingga sampai malam itu larut, sampai larut malam. Sampai larut malam. Wa hatta nama ahlul masjid, hingga orang-orang di masjid sudah tidur. Maksudnya sudah malam banget gitu. Thumma kharaja fa shalla fa qala innahu la waqtiha. Kemudian Nabi keluar salat isya dan beliau mengatakan ini juga waktu isya. Ya, jadi waktu isya. Dalam artian Nabi menunjukkan waktu isya itu panjang sampai fajar. Wa kadzalika waktu asar. Begitu juga waktu asar. Yamtad ila ghurubis syams, memanjang sampai tenggelamnya matahari.
Wa dalil ala dzalika qala sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, laisa fi nam tafrid, innamat tafrid ala man lam yusalli shalah hatta yaji waqtul ukhra. Nabi bersabda, dan bukanlah tidur itu menjadikan, ya ketika orang tertidur ya, sholat tertidur, waktunya sholat tertidur, bukanlah dianggap lalai orang yang tertidur hingga dia terlambat sholat, karena termasuk min a'daril sholah. Udzur sholat itu kan ada tertidur, ada lupa, ada karena musafir, ada karena mukroh. Mukroh itu ini apa namanya, dipaksa dengan beberapa syarat tertentu. Ya dipaksa tapi dengan beberapa syaratnya, tidak asal dipaksa gitu ya. Apa tadi, Bib? Yang pertama tidur, kemudian lupa, kemudian musafir jamak, karena jamak, kemudian karena dipaksa atau mukroh, tapi ini harus ada beberapa syaratnya. Mukroh ini. Nah ini termasuk udzur dan bukanlah termasuk lalai atau dosa orang yang meninggalkan sholat karena 4 hal tadi. Innamat tafrid, sesungguhnya lalai itu ala man lam yusalli shalah hatta yaji waqtul ukhra. Lalai dalam sholat itu adalah orang yang tidak sholat sampai datangnya waktu berikut, waktu sholat berikutnya. Jadi lewat gitu ya? Waktu selanjutnya, setelah habisnya. Habisnya waktu itu umumnya di dalam 5 sholat ini, 4 sholat tersebut selesai waktu ketika masuknya waktu sholat berikutnya. Itu 4 sholat. Yang sholat kelima bukan selesainya itu masuk ke sholat berikutnya, tidak, tapi karena naiknya matahari. Dhuhr selesai waktunya itu sampai waktu asar. Iya. Asar selesai waktunya ketika masuk waktu maghrib. Maghrib selesai waktunya ketika masuk isya. Isya selesai waktunya ketika masuk subuh. Nah, subuh selesai waktunya bukan waktu dhuhr, tapi naiknya matahari. Hanya subuh saja yang berbeda waktunya. Ya, selesainya itu atau berakhirnya waktu tersebut. Ini dibahas di sini. Wastusniyat min dzalika as-subh. Nah, dan dikecualikan di dalam hal ini adalah subuh. Fa innahu yakhruj waqtuha bi tulu'i syams la bi maji waqti dhuhr bil ijma'. Naqalahu al-Imam An-Nawawi fi Syarah Al-Muhadzab. Karena keluar waktu atau selesainya waktu subuh itu bukan dengan waktu dhuhr tapi dengan naiknya matahari. Ya, itu dengan ijma', dan juga ada di dalam Syarah Muhadzabnya Al-Imam An-Nawawi rahimahumullahu taala. Dan juga dikatakan wa an sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sapa adraka min subhi raka'ah qabla an tatul asy-syams faqad adraka subh. Wa man adraka raka'ah min al-'asri qabla an taghrib asy-syams faqad adraka al-'asr. Nah, dikatakan ini hadis dikatakan diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Barang siapa, kata Nabi, yang mendapati subuh 1 rakaat sebelum naik matahari, maka dia faqad adraka subuh, maka dia telah mendapatkan subuh 1 rakaat. Walaupun kalau ini ditakhir, misalkan gini ya, ada orang terlambat sholat karena udzur, ya, kemudian dia sholat subuh, begitu dapat 1 rakaat, tahu-tahu sudah naik matahari, maka dia sholatnya tidak dinamakan qadha, tapi dinamakan ada. Kenapa? Karena ada 1 rakaat sholat yang dilakukan di waktu subuh itu. Kalau dosa, nah ini tergantung terlambatnya kenapa, disengaja atau tidak gitu ya. Kena lalai atau tidak lalai. Kalau kena lalai ya dosa, kalau tidak maka tidak dosa. Ini masalah qadha atau adanya ya. Begitu juga waktu asar. Ketika waktu asar kita sholat, waman adraka rakaah, dan barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat asar sebelum tenggelam matahari, maka dia dianggap telah sholat asar adaan. Dalam arti yang 3 rakaat di waktu maghrib. Kayak tadi contohnya, dia sholat asar dapat 1 rakaat tahu-tahu adzan maghrib, maka ini adaan. Tetap adaan, bukan qadhaan. Bukan qadhaan, dan dilanjutkan, bukan diputus. Sholatnya tidak diputuskan. Nah, ini apakah dosa? Kembali yang tadi saya katakan, dosa kalau lalai terlambatnya. Tapi kalau tidak lalai, seperti lupa atau ketiduran atau apa, maka ma'fu. Ini kita bahasnya tentang masalah qadhaan sama adaannya.
Kemudian wa waqtul maghrib yabqa li maghribi syafaqil ahmar li hadis Muslim waqtul maghrib ma lam yaghib syafaq. Dan waktu maghrib itu tetap ada maghrib sampai hilangnya mega yang berwarna merah di arah ufuk sebelah barat, biasanya tidak di langit sebelah barat, warna kemerahan sampai hilang, maka selesai waktu maghrib dan masuk waktu isya. Waqad su'ila sallallahu alaihi wasallam faqila lahu ayyul amal afdal faqala as-salatu ala waqtiha. Nabi pernah ditanya amal apa yang paling afdal, maka Nabi bersabda salat pada waktunya. Jadi tidak sampai terlambat. Memang ada beberapa salat yang afdalnya itu agak diakhirkan, atau dalam arti bukan langsung begitu azan qomat langsung salat, tidak, tapi agak beberapa saat ya, seperti subuh. Setelah adzan subuh itu afdalnya tidak langsung sholat, tapi sekitar membaca 50 ayat dari Al-Quran baru kemudian qomat, ya, bukan langsung. Ada kan orang-orang tertentu itu yang menganggap yang awal waktu ya begitu adzan langsung sholat. Enggak, ada afdaliyahnya. Ya, afdaliyahnya jam berapa? Habis adzan apakah langsung? Enggak, masih ada jeda waktu sekian menit, atau malah ada waktu yang 1 jam juga seperti ba'dal isya. Sunnah ditakhir kalau ba'dal isya itu. Dalam artian setelah adzan isya mungkin kita pakai untuk rotib, biasanya kalau amalan orang-orang salaf ya. Rotiban, setelah rotiban kemudian baru sholat isya. Rotib ini paling enggak setengah jam, enggak sampai lah. Enggak sampai ya, setengah jam sekitar segituan, kemudian biasanya baca puji-pujian kalau di kampung-kampung itu, kemudian baru qomat dan sholat. Wallahu a'lam. Baik, sahabat, demikian tadi sudah kita simak dan kita ikuti penjelasan dari Habib Asadul Alidrus tentang waktu sholat gitu ya. Dan sekarang telepon sudah saya buka di 321365 maupun WA di 0853 381190 ya. Halo. Halo. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Passwordnya Pak? Madinah FM. Islam Corner Madinah FM. Islam Corner. Halo. Halo. Passwordnya gimana? Islam Corner Madinah FM? Madinah. Gimana? Ya, dengan siapa di mana ini, Pak? Aduh lupa, Pak. Ya, dengan siapa di mana ini, Pak? Dipendam. Iya, dengan siapa, Pak? Dipendam. Mau tanya, Beb. Halo, siapa namanya, Pak? Lu. Halo. Ya, tanya. Nggih. Beb, umpamanya kita sholat itu biasanya kan tarawih itu kan khusus disian, sehingga kita itu nggak bisa sholat qobla ba'dal isya. Apakah boleh sholat ba'dal isya itu setelah kita selesai sholat witir, setelah sholat tarawih itu apa boleh gitu? Ya, saat ini sholat tarawih selesai, witir selesai, tapi kita belum sholat ba'dal isya. Apakah boleh kita susul setelah itu? Terima kasih, Beb ya. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Muslim yang ada di Pendem. Ya. Bagaimana kalau misalkan kita sholat taraweh, pertanyaannya kan tadi ya. Sholat taraweh cuman karena terlalu cepat setelah sholat isya. Itu ada pertanyaan lagi mungkin. Sekalian kita gabung di 321365. Ya. Halo. Passwordnya Pak? Islam Corner Madinah FM? Islam Corner Madinah FM. Oke, dengan siapa di mana? Dengan Mas Hendra di Gadang Gang 4. Mas Hendra Gadang. Oke, silakan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur Beb. Amin. Bebas corona. Amin. Iya. Mau tanya Beb. Nggih. Ini Beb, saya pernah meninggalkan sholat wajib sama istri, kemudian maunya saya kodok gitu Beb. Boleh nggak berjamaah Beb? Yang utangnya itu Beb. Ya. Sambun. Matur nuwun Beb. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sementara telepon kita tutup dulu. Ya, Nanti jadi kita kembali. jawab yang pertama tadi ya. Iya, dari Pak Muslim di Pendem, Sakti nih. Jadi dipendam. Iya, di Pendem bisa nelpon. Jadi ada orang yang dia umumnya memang setelah sholat isya langsung wiritan sebentar dan dilanjutkan dengan taraweh tanpa sholat ba'diyah. Terus bagaimana ba'diyahnya? Apakah boleh dilakukan setelah taraweh atau setelah witir? Boleh. Karena ba'diyah itu waktunya adalah
setelah melaksanakan sholat fardu dan berakhirnya, jadi waktu mulainya sholat ba'diyah setiap sholat itu adalah setelah selesai melaksanakan sholat fardunya. Lah akhirnya adalah setelah selesainya waktu sholat tersebut. Ya. Jadi diperbolehkan sholat ba'diyah isya itu sampai batasnya sebelum adzan subuh. Kalau sudah adzan subuh maka tidak lagi melaksanakan sholat ba'diyah isya. Qobliyah begitu juga. Nah, qobliyah ini bisa ditakhir ke setelah sholat isyanya. Setiap qobliyah sebetulnya, cuman ini tidak umum ya. Jadi qobliyah itu bisa dilaksanakan, misalkan ya, begitu dia datang ke masjid mau sholat qobliyah isya ternyata sudah qomat. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah langsung masuk ke jamaah. Nah, setelah masuk ke jamaah, selesai sholat segala macam, baca wirid, setelah baca wirid baru dia sholat sunnah. Boleh dia sholat sunnah qobliyah, niatnya qobliyah. Setelah itu sholat sunnah lagi, niatnya ba'diyah. Ya, jadi qobliyahnya ditakhir. Tapi kalau ba'diyah ditakdim itu tidak boleh. Ya paham ya maksudnya. Kalau ba'diyah dilakukan sebelum sholat isya itu tidak boleh. Nah termasuk sholat subuh. Qobliyah subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha. Hadis Nabi. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih bagus dari dunia seisinya. Nah, ketika kita masuk ke masjid ternyata sudah sholat subuh dan kita belum sholat qobliyah dan kita istiqomah sholat qobliyah subuh. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah setelah selesai sholat subuh dan baca wirid, maka kita boleh melaksanakan sholat qobliyah subuh sebelum naik matahari. Cuman ini tidak umum. Karena ini tidak umum, maka lakukan hal ini di rumah saja, jangan di masjid. Kenapa? Karena masalah tidak umum ini di masyarakat nanti menjadi masalah. Fitnah. Menjadi fitnah. Iya. Walaupun secara hukum boleh. Tapi karena di umumnya masyarakat itu menyatakan mendengar bahwa tidak boleh, kan memang ada beberapa sholat yang tidak diperbolehkan dilakukan setelah subuh, dan subuh tidak punya ba'diyah. Ya, bukan semua sholat tidak boleh dilakukan setelah subuh, enggak, ada beberapa sholat kategori tertentu. Nah, ketika tidak umum seperti itu akhirnya jadi fitnah, karena ada kejadian satu imam dipecat dari imamnya itu oleh takmir, jajaran takmir, karena dia melakukan sholat qobliyah setelah subuh. Itu dapat laporan saya dan masyarakat menganggap bahwa ini aliran sesat. Nah, seperti itu. Padahal ada hukum tersendiri ya. Jadi fikih ini sangat luas sekali dan ya ketika ada hal-hal tertentu jangan kita menjustifikasi bahwa ini salah gitu. Belum Jadi tentu. Harus ada tabayun dulu ya. Belum tentu seperti itu. Kita interogasi alasan nopo kok. Termasuk ini menjawab juga pertanyaan yang di Facebook yang di fanpage, ini kan live di Facebook fanpage. Yang minggu kemarin juga pertanyaan tentang sholat yang berjarak. Iya, dibahas aja. Yang itu di jamek kan ada juga sholat yang berjarak 1 meter kalau nggak salah ya. 1 meter 1 meter. Physical distancing ya. Ini bagaimana hukum sholat jamaahnya? Merapatkan shaf itu bukan merupakan syarat sahnya sholat jamaah, tapi merupakan afdoliyah sholat jamaah. Nah, ketika orang-orang tersebut tidak merapat, maka sholat jamaahnya tetap sah, tapi keafdolan jamaahnya menjadi hilang kalau tanpa sebab. Tapi kalau dengan sebab, kenapa sebabnya? Kalau merapat akan berisiko tinggi penularan penyakit. Maka akhirnya dianjurkan oleh kesehatan, ya dianjurkan oleh kesehatan yang paham masalah hukum kesehatan ini, maksudnya yang ngerti masalah kesehatan, memerintahkan atau menganjurkan untuk menjaga jarak dengan jarak minimal adalah 1 meter. Maka sholat jamaah itu menjadi sah dan ada fadilahnya juga. Kenapa? Karena tidak mungkin atau tidak bisa, tidak mampu untuk berjajar. Sama seperti yang pernah kita bahas tiang gitu loh. Ya, ketika ada tiang itu maka jamaah ini kan terputus. Apakah hilang fadilahnya? Kan tidak. Kenapa? Karena ada halangan ini mau tidak mau. Masa mau disingkirkan tiangnya? Karena mungkin. Nah, sama dengan ini. Mau jejer kan tidak boleh. Kenapa? Karena akan berisiko tinggi. Dan ini siapa yang ngomong? Orang yang tigoh dalam arti kesehatan. Orang yang paham, ahli kesehatan. Orang yang ahli kesehatan itu bisa dijadikan hujjah dalam hukum. Misalkan ada orang ahli kesehatan mengatakan sama kita, sampean jangan berpuasa karena puasa nanti berbahaya bagi kesehatan Anda. Maka kita tidak boleh berpuasa, malah haram jadi puasanya.
Kalau orang tersebut kita percaya dan orang itu adalah thiqah dan ahli memang dalam bidangnya, ahli kesehatan. Atau sampean jangan pakai air, kulitnya nanti melepuh karena kulitnya sensitif begini begitu. Maka kita wajib tayamum dengan hujah orang tersebut. Gitu. Kalau orang tersebut adalah orang yang kita percaya dan orang yang memang ahlinya. Gitu. Jadi yang pertanyaan itu, jadi hukumnya tetap sah, tidak masalah. Cuma kalau risi, iya. Kalau secara ini ya, karena kita kebiasaan jejer-jejer gitu, terus tahu-tahu senggang-senggang itu kayak ya apa gitu perasaannya ya. Pasti itu seperti itu. Kan sufu vakum fa inna taswatu sufu fi min tamami shalah. Lah renggang-renggang. Lah itu kalau hati tidak enak ya pastilah seperti itu. Tapi kita bicara hukum ya. Kita bicara hukum maka hukumnya tetap sah. Masuk masalah Jumatan juga. Kalau andai kata dilarang Jumatan karena faktor-faktor tertentu, apakah min a'daril jum'ah wal jamaah, itu ada pembahasannya sendiri. Intinya apa? Fikih itu luas dan jangan kita langsung menjustifikasi sesuatu yang tidak umum menjadi salah sebelum kita tahu hukumnya memang. Ya, kalau orang dalilnya dalil ngawur, asal pakai akal sendiri ya memang ngawur. Tapi kalau ada sumbernya, ada hujahnya, ada pendapat ulama begini begitu yang thiqah, maka jangan disalahkan. Kalau di masjid di desa-desa, langgar di pedesaan itu setelah selesai sholat itu kan tradisinya salam-salaman itu sambil baca sholawat Nabi. Berhubung karena tidak ada anjuran harus social distancing dan juga physical distancing, maka sementara kita umumkan sambil menghadap zaman nun sewu nggih, salamane sementara masih ditunda dulu nunggu virus corona reda. Oh nggih mboten napa-napa, akhirnya diganti dengan sholat burda itu setelah salam itu masyaallah. Nggih, itu ada juga ada amalan dari Romo Ahmad Tarif Yahya Gading itu ya. Itu ganti sholat burdan begitu. Cuman kadang-kadang orang itu apa ya? Kayak mungkin keyakinannya tinggi atau gimana. Kayak misalkan seorang ulama atau seorang habaib, terus tidak apa-apa disalaman sama mereka dapat barokah, insya Allah tidak ada penyakitnya. Kita waktu di beberapa pengajian atau di Jakarta ya mau tidak mau akhirnya kena orang maksa untuk nyodorkan. Cuman akhirnya kita kadang-kadang ngomong, tidak apa-apa antum kan habaib, tidak apa-apa insya Allah aman. Tak bilang ya virusnya ini bukan Muhyiddin. Iya, virusnya ini bukan virus Muhyiddin, bukan virus santri. Virus santri itu kan sungkan sama kiai sama ulama. Masya Allah ya Beb, masuk akal ini Beb. Virusnya ini bukan virus santri soalnya ya kan, bukan Muhyiddin. Tak milih-milih. Tak milih. Gitu Masya Allah. Penting ini Beb. Kayak kemarin ada satu Habib di Malang yang luar biasa, beliau ini sudah sepuh dan juga sangat familiar, sangat famous, sangat luar biasa beliau ini. Ketika saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, ada jamaah yang salam ketika hari Jumat itu, beliau angkat tangan terus sama pengiringnya, tolong jangan salaman dulu ya. Itu ya maklum semuanya. Orang sekelas beliau saja istilahnya menuruti anjuran pemerintah untuk social distancing dan juga physical distancing itu ya. Karena tadi kata kuncinya ini virus ini bukan virus. Bukan Muhyiddin. Lanjut Beb. Ada yang kemarin yang yang dari fanpage-nya Beb. Ada dua pertanyaan. Ya satu lagi apa lupa saya. Iya. Oke, kita sambil dicari sama dulu yang kedua dari tadi. Pak siapa tadi? Pak Hendra ya. Mas Hendra di Gadang Gang 4. Ini. Suami istri qadha salat Beb. Tidak meninggalkan sholat, terus kemudian kodoknya dipakai jamaah. Boleh nggak kodok jamaah ini? Boleh. Kodok berjamaah itu diperbolehkan. Bahkan ketika kita menggodok dengan orang yang tidak ketika kita berjamaah dengan orang yang tidak godok pun boleh. Adaan. Ya. Orang adaan dan kita godokan boleh, nama apa? Atau begini. Waktu sholat tarawih ini sudah sering kita bahas ini. Waktu sholat tarawih kita punya godok subuh banyak dan kita ikut sholat tarawih. Bolehkah kita menjadikan sholat tarawih kita ini sebagai godok subuh dengan niat subuh? Boleh. Jadi imamnya usoli sunat tarawih, kita sebagai makmum usoli fardos subhi godokan makmuman. Boleh. Tapi tidak pakai kunut yang pasti. Kalau pakai kunut akhirnya fitnah nanti. Kok baru kunut dewe? Iya. Boleh. Bahkan kalau tidak sama sholatnya juga boleh. Kita tidak membahas khilaful aulanya ya. Khilaful aula itu kalau tidak dikerjakan lebih afdal. Kita bahas masalah sah dan tidaknya. Dan juga dari hal orang qadha itu biasanya kalau misalkan dia sholat sendirian itu agak berat. Tapi kalau qadhanya itu dilakukan berjamaah itu lebih ringan. Ya.
Asal dia sholat dulu di waktunya, kemudian dia baru sholat lagi untuk godoknya itu. Jadi intinya sholat jamaah itu Boleh, diperbolehkan. Nggih. Oke, kita terima lagi. Ya, 32136-nya sudah terisi di suasana hari ini ya. Halo. Nggih, dengan siapa Ibu? Ibu Siti di mana? Jalan Kawi nggih. Radionya dikecilkan dulu Bu, volumenya Bu nggih. Mboten monggo nggih. Volumenya dikecilkan dulu. Itu salat hadiah bisa disambung dengan salat tarawih, boleh apa enggak? Kalau boleh, Kenapa Bu? Pertanyaannya Bu, diulang Bu. Pertanyaannya diulang Bu. salat hadiah Isya disambung dengan tarawih, boleh apa enggak? Kalau boleh, itu sholatnya bagaimana? Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Digabung wabarakatuh. mungkin maksudnya ya. Nggih. Sholat ba'diyah isya digabung dengan sholat tarawih dengan satu sholat dua niat, maka tidak boleh karena ba'diyah itu tidak bisa digabung dengan tarawih. Ya, ada 14 sholat Mungkin yang ini memang- tadi ya Bib ya, yang di yang orang sudah melanggengkan mendawamkan sholat ba'diyah itu ya. Kadang-kadang juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sholatu sunat tarawih rakaatnya langsung belum sempat ba'diyah itu Ya. sudah. Ya ini Kalau- si ibu ini juga masuk akal juga gitu loh pertanyaannya nggih. Ya, yang sama dengan pertanyaan pertama tadi Nggih, kan. nggih. Ya, kita selesaikan tarawih, kita selesai sholat tarawih, baru kemudian Ba'diyah. sholat ba'diyah. Itu. Dan satu nasihat bahwa jangan melaksanakan sholat tarawih itu mengejar kecepatan, tapi kejarlah kekhusyuan. Ojo cepet-cepet nemen gitu loh. Itu mungkin dijawab lagi dah apa. Oke. Siapa di ujung telepon? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Passwordnya? Lamkor Madinah FM. Nggih, radionya dikecilkan dulu volumenya Pak ya. Pak Ustaz Bagian. Nggih, sinten iki? Sofian. Ya Allah Pak, 1 tahun zaman nggak muncul kemana saja. Habib sampai kangen ini. Isolasi. Oh isolasi. Isolasi mandiri. Nggih Pak Sofian. Alhamdulillah wis waras. Waras Pak Sofian nggih. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus temani cuma ini menjelang puasa. Iya. Beb, saya itu biasanya kan sholat witir itu 2 kali salam terus 1 kali. Terus kemarin saya mendengarkan Oh, hilang. Pun. Tak ini ya. Nggih Pak Sofian lari dulu ya ke kios. Mungkin dijelaskan aja Beb secara Mungkin luas. menjawab yang kemarin di fanpage-nya ini itu dulu. ada. Kita siapa lagi mungkin Pak Sofian nih. Pak Sofian, halo. Halo. Pak Sofian ini. halo, Nggih, nopo Pak? saya biasanya sholat witir kan 2 kali salam 1 kali salam. Nggih, 3 rakaat ya. Nah, terus kemarin mendengarkan, enggak kemarin sih beberapa bulan yang lalu mendengarkan pengajian, ternyata antara kalau 2 kali salam 1 kali salam itu enggak ada hubungannya. Kalau bisa itu langsung 3 atau 1 tok. Gitu loh, saya mengerjakan sekarang 3 langsung cuma tanpa tahiyat awal. Itu enggak apa-apa, Bib. Gimana, Bib? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara, Ya. mungkin sudah diklarifikasi Beb ya. Oke. Ini telepon kita tutup dulu atau kita buka Beb? Tutup dulu Beb ya. Terserah enggak apa-apa. Nanti ke Sonol sudah selesaikan dulu aja Beb. Enggak aku nanti. Ini ada pertanyaan yang dari fanpage itu masalah adzan. Dikatakan mau tanya untuk tadi mengenai adzan maghrib. Saya tinggal di Kabupaten Malang dekat Batu. Biasanya kalau waktu adzan biasanya masjid di sekitar rumah sudah adzan lebih dulu daripada masjid Jamek Malang. Wah, Manakah yang harus diikuti terlebih untuk bulan Ramadan dan bulan puasa? Tergantung daerahnya sebetulnya. Ya, daerahnya itu apakah satu waktu dengan Jamek Malang ataukah tidak? Karena semakin ke arah barat, maka waktunya telat. itu akan semakin telat dari Jamek. Betul. Nggih. Ya, karena matahari itu kan bergulir ke barat, dalam arti bumi memutarnya itu ke arah timur. Kemudian tinggal kalau di daerah kabupaten anak kira ya, ini wallahu alam tapi anak tidak begitu paham dengan zona waktu. Ya. Tapi anak kira kalau daerah Batu saja itu masih ngikut ke Malang kalau nggak salah. Selisihnya 0,5 Oh ya, menit ya. 0,5 30 detik berarti. 30 detik. Kadang 0,5 sampai 1 menit Nah, itu Ya. di Batu. di Tumpang. Jadi makanya Oh, di kok Tumpang itu kan arah Nggih, arah makanya saya bilang gitu, Beb. Kalau dari Tumpang itu kan lebih safe, lebih aman. Makanya di masjid di tempat saya dan musola di tempat saya itu kita belikan radio yang bagus, yang bandwidthnya lebar. Langsung kita setting Madinah atau Masjid Jamek.
Jadi begitu cetek langsung hidup radio kita, radio Masjid Jami. Kalau misalkan sini adzan berarti aman karena apa? Kita berada di sebelah timur gitu, nggak mungkin dahului. Oh iya, itu. paham. Lah berhubung ini bapak kita ini ada di Dau, lebih ada di baratnya Masjid Jami, masalah ini, monggo dijelaskan. Kalau ya anak zona waktu anak tidak begitu paham betul tentang zona waktu berapa menitnya. Tapi yang pasti kalau zona waktunya itu sama dengan di Kota Malang ini di wilayah Jamek, maka ya mengikuti Jamek. Tapi kalau zona waktunya semakin ke arah barat daerahnya, maka semakin berkurang atau semakin setelah Jamek adzan mungkin sekian detik atau sekian menit baru boleh adzan di daerah tersebut. Di daerah Batu wallahu alam mungkin lebih, kalau daerah Batu mungkin lebih ini ya, lebih lama ya daripada Jamek, bukan lebih awal. Karena Batu itu kan wilayahnya daerah ke barat dari Malang. Ya, bukan lebih awal. Kalau lebih awal malah keliru nantinya. Kemudian pertanyaan yang Pak siapa tadi? Pak Sofyan. Masalah witir. Aduh, kedosa lagi. Ini enggak apa-apa lah, kesian. Iya. Kita sapa dulu. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mergosono atau Kota Lama ini? Kota Lama. Oh, Kota Lama atau Old City. Bu siapa ini, Bu? Bu Eni, Kota Lama. Monggo silakan Ibu. Oh, passwordnya dulu Ibu, dibuka dulu. Islam kono bila. Nah, nggih, monggo. Ini nyimpang dari dari tema. Nggih. Oh, mbon tepi-tepi lho, Bu. Hak salat, Bu. Ngeten kan baru saja suami saya itu meninggal. Iya. Sekarang tuh besok itu 40 harinya. Nah, sekarang kan corona. Iya. Tidak bisa mendatangkan orang untuk Tahlil. Iya. Terus saya berikan tetangga-tetangga dan saudara-saudara. Nah itu saya niatnya bagaimana dan apakah ada wirid atau apa ya supaya mantep gitu loh, Beb. Sodakonya dikasihkan ke tetangga gitu Ibu. Iya, kan nggak bisa mengumpulkan orang kan corona itu. Nggih, sama tadi lide sak keluarga lah empun Bu. Loh, maksudnya niatnya itu bagaimana? Apa hanya gini, saya niat nyelamati suami gitu saja, apa sudah cukup gitu? Nggih, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpaksa telepon kita tutup ini, Bibi ya. Kita ketemu dulu dengan Pak Sofyan di Batu. Pak Sofyan, masalah witir itu dikerjakannya afdolnya itu adalah 2 kemudian 1. Dalam arti 1 rakaatnya itu atau ganjilnya itu dilaksanakan sendiri, itu afdolnya. Tapi andai kata yang 1 rakaat itu digabung dengan sholat sebelumnya, ya boleh itu ya. Menjadi 3 rakaat seperti maghrib, maka tetap diperbolehkan. Tapi afdolnya yang kedua kalau tadi afdolnya yang 2 dan kemudian 1, 2 salam kemudian 1 salam. Jadi satunya itu dilepaskan. Bahkan andai kata sholatnya itu langsung dirangkep, apa bedanya dirangkep? Digabung ya. Digabung usolli sunatal witri 11 rakaat, 11 rakaat langsung. Boleh. Syukur betah. Boleh, tapi afdolnya 2 dan kemudian 1. Itu afdolnya. Tapi kalau langsung 11 boleh enggak? Boleh. Tahiyatnya berapa kali? 2 kali maksimal. Maksimal dalam satu sholat itu 2 kali, kecuali ada beberapa masalah yaitu masbuk. Ada orang makmum yang dia itu satu gambaran ya, makmum ini dia melakukan dalam satu sholatnya 4 tasyahud. 4 tasyahud dalam satu sholat. Maghrib itu. Maghrib. Ya, sudah pernah terus. Itu badaiannya sudah pernah, teka-tekinya sudah pernah kita bahas itu kan. Nah, tapi kalau umumnya bahas lagi aja apa-apa, bahas lagi, Beb. Enggak apa-apa diceritakan lagi. Yaitu ada sholat yang 4 rakaat 4 tasyahud ya, bagi makmum 4 tasyahud. Contohnya adalah ketika seseorang tersebut mendapati sholat maghrib di rakaat kedua. Ya, di tasyahud awal. Ya, dia makmum masbuk di tasyahud awalnya imam, maka dia mengikuti tasyahud 1. Ya. Kemudian imam tasyahud yang kedua dia mengikuti juga tasyahud yang kedua. Dia belum waktunya tasyahud kedua karena dia baru dapat 1 rakaat. Ya. Kemudian ketika imam salam dia melanjutkan rakaat yang kedua bagi makmum tersebut, maka dia tasyahud yang kedua. Tasyahudnya sendiri, maka dia sudah 3 kali dan terakhir dia tasyahud akhir. Jadi sudah 4 kali tasyahud dalam satu sholat. Tapi secara umum sholat yang tasyahud di dalam 1 kali sholat itu maksimal adalah 2 kali tasyahud. Tasyahud awal dan tasyahud akhir, hanya 2 itu aja. Kalau tasyahud awalnya sunnah, tasyahud akhirnya adalah wajib.
Nah, itu menjawab juga dari Pak Sofyan tadi, boleh enggak dia tasyahud cuma 1 kali ketika dia melakukan 3 rakaat sholat witir, tasyahudnya cuma 1 kali, boleh, tapi afdalnya 2 kali. Setiap 2 rakaat, setelah 2 rakaatnya itu dia tasyahud awal, kemudian rakaat yang ketiganya tasyahud akhir untuk menyelesaikan sholatnya. Itu afdalnya. Kayak maghrib, kayak sholat maghrib. Itu kalau dia melakukan sholat 3 rakaat langsung, tapi afdalnya 2 dan kemudian 1. Kemudian pertanyaannya Ibu tadi, Bu Eni di kita Kota Lama. Ya. Memang situasinya kondisi seperti ini ya, tidak memungkinkan untuk mengundang orang atau tahlilan atau apa. Maka bisa kita laksanakan tahlil bersama keluarga semuanya, hanya khusus keluarga, atau mungkin kita sarankan ke orang-orang untuk menahlilkan atau mendoakan yang almarhum tadi. Kemudian ketika ibu tersebut masak-masak dan membagikan kepada tetangga masakan tersebut dengan niatan untuk sedekah bagi almarhum, niatnya bagaimana? Ya cukup niat dalam hati dengan maksud dan tujuan saya masak ini untuk pahalanya saya sampaikan kepada almarhum. Ya, kemudian tahlilannya dilaksanakan pribadi atau satu keluarga. Jadi cukup tanpa ucapan-ucapan tertentu, cukup maksud kekarapan hati. Maksud hati untuk melakukan ini adalah supaya pahalanya disampaikan kepada almarhum. Ya, dan usahakan jangan sampai nggak tahlil Bu ya, ditahlili sendiri. Tahlil jenengan bisa sama anak-anak di rumah gitu. Betul, ya. tahlil sendiri satu keluarga, satu anak-anak keluarga, kumpul gitu yang satu rumah maksudnya, dan anjurkan kepada keluarga-keluarga yang di rumah lain-lain, mungkin ada menantunya, anak menantu yang di luar lain, yang di rumah lain untuk menahlilkan gitu. Gimana nih Bib? Injury time Bib. Tambahan, partai tambahan enggak apa ya? Kita baca yang sudah WA, kasihan Bib. Ada 0813-1162-35 sekian dari Pak Agus. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tanya di luar tema Habib. Kalau tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Jumat lusa, apakah boleh puasa sunnah Kamis yang biasanya dilakukan oleh karena sudah istiqomah Habib? Boleh, Habib. Puasa Kamis yang dilakukan besok itu diperbolehkan kalau dia istiqomah Kamis yang sebelumnya. Kamis kemarin dia puasa, dan Kamis sebelum nisfu Sya'ban juga dia puasa. Tapi kalau misalkan puasa Kamis sebelum nisfu Sya'ban dia tidak puasa, kemudian setelah nisfu Sya'ban Kamisnya juga tidak puasa, maka tidak boleh puasa Kamis besok. Tidak bolehnya itu jatuh makruh atau haram? Jatuhnya ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Nah kemudian jadi nyambung gitu loh, nyambung. Kecuali kalau godok ya, kalau godok boleh, malah harus wajib. Godok Ramadan Kamis besok gimana? Wajib. Wajib kalau dia memang punya godok. Jadi kenapa kalau misalkan sudah terlewatkan? Ibu-ibu ini biasa. Ibu-ibu yang ngamuk gitu. Maksud ibu-ibu tok, bapak juga lah. Kalau terlewatkan sampai Ramadan tidak melakukan godok ya sebelumnya ini, maka setelah Ramadan besok ini dia tetap wajib godok ke Ramadan yang kemarin plus membayar denda fidyah 1 mud beras ya, kira-kira sekitar 7 on 1 kilo lah gampangannya per harinya. Jadi ya lumayan. Gimana Habib? Udah lebih banyak waktunya, harus kita sudahi. Semoga pertemuan kita hari ini banyak guna dan manfaatnya. Telepon terpaksa kita tutup ini Habib. Kalau itu berdering terus enggak selesai. Insya Allah akan kita sambung minggu depan. Dan insya Allah minggu depan ini sudah dalam kondisi puasa kita. Puasa ya, insya Allah. Dan ke pertemuan kita hari ini akan disimpulkan oleh Habib Asadullah. Terus ya, mungkin pembahasan kesimpulannya bukan kesimpulan tapi sedikit saran untuk menghadapi Ramadan besok, yaitu masalah tarawih ini. Jangan jadikan tarawih itu sebagai beban dan jangan menjadikan tarawih itu sebagai keharusan. Maka kita melaksanakannya dengan cepat, pokoknya selesai. Maksudnya begini, ketika kita melakukan sesuatu yang merupakan beban, maka kita melakukan, selesai, maka kita mencari yang mudah untuk melakukannya. Tapi jadikanlah ini sebagai kebutuhan untuk memperbanyak amali ibadah kita hingga kita melaksanakannya dengan kesempurnaan dan kekhusyuan. Terutama masalah tumakninah di dalam sholat, karena itu merupakan rukun. Ketika kita tidak tumakninah di dalam sholat tarawih, maka kita tidak akan memperoleh apapun di situ. Karena sholat kita kan batal. Wallahu a'lam. Baik, sebelum diakhiri salam oleh Habib, silakan mungkin bisa umumkan Habib
Barangkali ada di antara sahabat Madinah di rumah yang ingin menyaksikan kita secara langsung. Bisa diajak gimana caranya? Ya, kebetulan kita live di sini melalui fanpage MTI atau Majelis Taklim Al Islami dengan alamatnya MTI ALISLAMY di fanpage-nya Facebook resmi gitu ya? dari Facebook ya? Majelis Taklim Al Islami. Ya. Jadi MTI Al Islami pakai Y terakhirnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, dengan berakhirnya kesimpulan dari Habib Asadul Ali Idrus tadi, tuntas sudah program acara Islam Corner hari ini. Sekarang kita merapat ke ruang utama Masjid Agung Jamak Tawalang guna bersama-sama menantikan adzan sholat asar untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.